Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abi Faik Faras dari kelas D2241 dan NIM saya D22 2018 02 433. Kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis jabatan, yaitu lebih tepatnya pada tempat pendaftaran pasien rawat jalan. Yang pertama yaitu tugas pendaftaran pasien rawat jalan. Yang pertama yaitu menerima pasien yang berobat di rawat jalan dan mencatat pendaftaran pasien atau registrasi. Yang kedua, menyediakan formulir-formulir rekam medis dalam folder dokumen rekam medis. Yang kedua, memberikan informasi tentang pelayanan-pelayanan rawat jalan yang ada di RS tersebut. Selanjutnya yaitu uraian tugas atau fungsi ikhtisar. Yang pertama, menerima pasien yang berobat di rawat jalan. Yang kedua, penyedia dokumen rekam medis untuk pasien baru. Yang ketiga, pemberian nomor rekam medis sesuai aturan penomoran pada pasien baru. Yang keempat, penyediaan dokumen untuk pasien baru, penyimpan dan pengguna QIOP. Yang keenam, penyedia informasi pelayanan rawat jalan. Dan ketujuh, mencatat pada buku register pendaftaran. Selanjutnya adalah perangkat kerja. Yang pertama yaitu KIB, yang kedua QIOP, yang ketiga dokumen rekam medis rawat jalan, yang keempat buku register pendaftaran rawat jalan, dan kelima buku catatan penggunaan nomor, dan yang terakhir buku ekspedisi. Yang selanjutnya yaitu hasil kerja. Yang pertama, mengisi buku register pendaftaran pasien rawat jalan. Yang kedua, mencocokkan jumlah pasien dengan jumlah pendaftaran pasien rawat jalan dengan kasir pendaftaran rawat jalan. Yang ketiga, membuat laporan harian antara lain yaitu yang pertama, penggunaan nomor rekam medis agar tidak terjadi nomor RM yang sama. Yang kedua, merekapitulasi jumlah kunjungan pasien baru dan lama untuk keperluan statik rumah sakit. Dan selanjutnya yaitu tanggung jawab. Yang pertama, tanggung jawab atas data diri yang ada di dokumen rawat jalan. Yang kedua, tanggung jawab atas penomoran pasien baru. Dan yang ketiga, tanggung jawab atas pelaporan harian pendaftaran rawat jalan. Selanjutnya adalah kolerasi. Yang pertama adalah bagian assembling, bagian yang bertanggung jawab terhadap pengendalian nomor rekam medis dan formulir rekam medis. Yang kedua, bagian filing, bagian yang bertanggung jawab terhadap penyimpanan dan penyediaan dokumen rekam medis yang telah disimpan, dan keterkaitannya adalah penyediaan dokumen rekam medis bagi pasien lama dengan media komunikasi tracer, dan dilakukan serah terima dokumen rekam medis lama dengan bukti pada buku ekspedisi. Yang ketiga adalah bagian URJ, dan yang terakhir adalah bagian kasir. Selanjutnya yaitu syarat jabatan. Yang pertama, pendidikan minimal D3, dan yang kedua, pengalaman kerja. Ketiga, pengetahuan kerja atau ya lebih jelasnya untuk mengetahui seluruh bidang yang akan ditempati. Yang keempat, kondisi fisik, dan kelima, usia maksimal 27 tahun. Dan itu saja yang saya ketahui dari analisis jabatan yang ada di TPPAD. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.